Bahrain terkena sanksi AFC jelang laga lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Harap Timnas Indonesia lolos Piala Dunia, Jan-Olde Riekerin, Jepang jadi lawan yang paling mudah. Kelvin Verdong tentang tim kepelatihan baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert legenda, Alex Pastor kuat taktik. William Saliba masuk daftar belanja Real Madrid di musim depan. Menawan di Fiorentina, Moiskin bikin Arsenal dan Tottenham kepincut. Bagaimana peluang Liverpool juara Premier League usai tersingkir dari Piala FA? Liverpool harus mengubur impian meraih trofi Piala FA musim ini setelah tersingkir di babak keempat akibat kekalahan dari Plymouth Argyle. Namun, legenda The Reds, Jamie Carragher, tetap optimistis bahwa tim asuhan Arne Slot masih berpeluang besar meraih gelar juara Premier League. Dalam pertandingan yang digelar di Home Park, Minggu, 9 Februari 2025, Liverpool menurunkan banyak pemain pelapis dan kesulitan menembus pertahanan tim tuan rumah di sepanjang 2 kali 45 menit. Plymouth, yang saat ini berada di dasar klasemen Championship, mampu memanfaatkan situasi dan memastikan kemenangan melalui penalti Ryan Hardie di babak kedua. Kekalahan ini mengakhiri harapan Liverpool untuk meraih quadruple pada musim ini. Meski mengalami kekecewaan di Piala FA, Liverpool masih berada di puncak klasemen Premier League. Mereka memiliki kesempatan untuk memperlebar jarak dengan Arsenal menjadi 9 poin jika mampu meraih kemenangan dalam laga melawan Everton pada tengah pekan ini. Jamie Carragher menilai tersingkirnya Liverpool dari Piala FA justru bisa menjadi keuntungan dalam perburuan gelar Liga. Carragher menanggapi sebuah unggahan di media sosial tentang peluang Liverpool juara dengan memberikan emoji 100 yang menandakan persetujuannya terhadap pendapat tersebut. Sejak awal musim, Carragher memang kerap mendukung Liverpool untuk meraih gelar juara. Dalam wawancaranya dengan The Telegraph pada Desember lalu, ia menyatakan bahwa persaingan utama Liverpool adalah Arsenal. Sementara Manchester City dan Chelsea diprediksi hanya akan berjuang untuk finish di zona Liga Champions. Menawan di Fiorentina, Moiskin bikin Arsenal dan Tottenham kepincut. Penampilan gemilang Moiskin bersama Fiorentina telah menarik perhatian sejumlah klub Premier League. Striker berusia 24 tahun ini menunjukkan performa luar biasa dengan berhasil mencetak banyak gol di Serie A musim ini. Keane baru-baru ini memecahkan rekor gol musim tunggalnya dengan mencetak gol ke-14 dan ke-15 saat menghadapi Inter Milan. Keberhasilannya ini menambah daya tariknya di pasar transfer, terutama dengan adanya klausul rilis sebesar 52 juta euro. Saat ini, banyak klub besar Eropa mulai melirik Keane sebagai kandidat transfer yang menarik. Arsenal dan Tottenham menjadi dua klub yang paling serius dalam memantau perkembangan sang striker. Menurut laporan dari Tuttosport, Arsenal dan Tottenham telah menempatkan Moiskin dalam radar mereka. Spurs direncanakan akan mengirim scout untuk menyaksikan aksi Keane dalam pertandingan melawan Inter Milan yang berlangsung di San Siro. Di sisi lain, Arsenal tampaknya memiliki ketertarikan lebih besar terhadap Keane. Mereka sedang mencari sosok penyerang andalan yang dapat memberikan kontribusi signifikan, dan Keane dianggap memiliki rasio kualitas harga yang lebih baik dibandingkan dengan pemain lain seperti Benjamin Sesko dan Victor Gyökeres. Dengan performa yang mengesankan, Keane saat ini menempati posisi kedua sebagai pencetak gol terbanyak di Serie A di belakang Matteo Retegui dari Atalanta. Musim ini, dia berhasil mencetak 19 gol dari total 28 penampilan di semua kompetisi, menjadikannya salah satu talenta paling bersinar di Liga Italia. Punya Harry Kane, dan 4 alasan mengapa Bayern Munchen akan singkirkan Celtic di Liga Champions. Bayern Munchen akan bertandang ke markas Celtic untuk pertandingan leg pertama playoff fase knockout Liga Champions 2024-2025. Dengan performa, nama besar, dan sejarah yang menguntungkan, Bayern berpeluang besar untuk mengalahkan tim asal Skotlandia itu. Tim asuhan Vincent Kompany ini memiliki catatan sempurna di Bundesliga sejak sebelum libur musim dingin. Dengan jumlah gol yang fantastis dan pemain bintang seperti Harry Kane, Bayern tampak siap menghadapi tantangan dari Celtic. Di sisi lain, sejarah pertemuan kedua tim menunjukkan dominasi Bayern. Dengan catatan yang sangat menguntungkan, Bayern berpotensi besar untuk melangkah lebih jauh di kompetisi bergengsi ini. Bayern Munchen saat ini tengah berada dalam performa terbaik. Mereka telah mencetak 23 gol dalam 7 pertandingan terakhir di Bundesliga
menunjukkan ketajaman lini serang yang sulit ditandingi. Michael Olise dan Jamal Musiala turut berkontribusi besar dalam serangan Bayern. Dengan Harry Kane sebagai penyerang utama, Harry Kane telah menjadi bintang di Bayern Munchen sejak kedatangannya. Dengan 55 gol dalam 50 penampilan Bundesliga, Kane terus menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang kelas dunia. Musim ini, Kane sudah mencetak 21 gol, dan ia bertekad untuk mempertahankan gelar pencetak gol terbanyak Bundesliga. Ia melihat pertandingan melawan Celtic sebagai kesempatan untuk menambah gol dan membantu Bayern melaju lebih jauh. Bayern Munchen memiliki pengalaman yang sangat baik di Liga Champions. Mereka telah mencapai babak 16 besar setiap musim sejak 2008-2009, menunjukkan konsistensi dan daya saing yang tinggi di tingkat Eropa. Tim ini telah memiliki banyak pemain yang pernah merasakan kemenangan di kompetisi ini. Sementara itu, Celtic belum pernah merasakan pengalaman serupa dalam 8 tahun terakhir di fase knockout Liga Champions. Bayern juga memiliki keuntungan tambahan karena final Liga Champions tahun ini akan digelar di stadion mereka sendiri. Pertandingan di Bundesliga menjadi momen penting bagi Bayern. Setelah Bayer Leverkusen hanya meraih hasil imbang melawan Wolfsburg, Bayern kini memiliki keunggulan 8 poin di puncak klasemen. Keunggulan ini memberi Bayern kebebasan dalam menentukan strategi dan rotasi pemain. Mereka bisa fokus pada pertandingan melawan Celtic tanpa tekanan berlebihan dari kompetisi domestik. Sejarah pertemuan menunjukkan bahwa Bayern memiliki keunggulan atas Celtic. Dari 30 pertemuan sebelumnya, Celtic hanya meraih 10 kemenangan, sedangkan Bayern menang 20 kali. Dengan Bayern yang mencetak hampir 2 kali lipat gol dibandingkan Dortmund musim ini, harapan untuk meraih kemenangan atas Celtic sangat besar. Bayern bertekad untuk melangkah ke babak selanjutnya dan menjaga momentum positif mereka di kompetisi ini. Kondisi membaik, Marc-Andre ter Stegen siap comeback? Kondisi kiper Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, yang mengalami cedera dikabarkan semakin membaik dan ada kemungkinan bisa tampil di bulan Mei. Barcelona mendapat pukulan besar di awal musim ketika Marc-Andre ter Stegen mengalami cedera lutut serius dalam kemenangan 5-1 atas Villarreal pada September. Cedera ini membuat kapten tim absen dalam waktu lama, dengan banyak yang memperkirakan ia tidak akan bermain lagi musim ini. Sebagai langkah antisipasi, Barca mendatangkan Wojciech Szczęsny. Awalnya, kiper Polandia ini diplot menjadi cadangan bagi Inaki Pena, tetapi belakangan ia berhasil merebut posisi utama. Namun, statusnya sebagai kiper utama bisa berubah seiring perkembangan pemulihan ter Stegen. Dilaporkan oleh Sport, pemulihan kiper berusia 32 tahun ini berjalan lebih cepat dari perkiraan. Pemeriksaan medis terbaru menunjukkan kemajuan signifikan, dan ter Stegen bahkan menargetkan comeback pada Mei. Hansi Flick juga mengonfirmasi kabar ini, di mana ter Stegen memberitahu staf pelatih bahwa ia yakin bisa bermain di fase akhir musim. Jika benar terjadi, kembalinya ter Stegen bisa menjadi dorongan besar bagi Barca. Namun, memainkan ter Stegen di fase krusial setelah absen 8 bulan adalah risiko besar. Flick kemungkinan akan mempertimbangkan faktor kebugaran sebelum mengambil keputusan, terutama di momen penentuan musim La Blaugrana. William Saliba masuk daftar belanja Real Madrid di musim depan. Real Madrid dikabarkan tengah mempersiapkan sebuah tawaran untuk mendatangkan pemain bertahan Arsenal, William Saliba, pada musim panas mendatang. Carlo Ancelotti memilih untuk tidak melakukan pergerakan besar di bursa transfer Januari meskipun Real Madrid menghadapi krisis cedera. Dani Carvajal dan Eder Militao masih absen, Antonio Rudiger belum pulih, dan David Alaba dalam proses pemulihan setelah cedera panjang. Meski demikian, Ancelotti tetap percaya pada skuadnya dan enggan merekrut pemain baru untuk jangka pendek. Trent Alexander-Arnold menjadi target utama, di mana Madrid telah mengajukan tawaran transfer gratis, namun belum ada respons dari Liverpool. Di sisi lain, Ancelotti juga mempertimbangkan perekrutan 2 bek tengah sebagai bagian dari rencana jangka panjang. Madrid tengah mengamati situasi kontrak William Saliba di Arsenal yang akan habis pada 2027. Minimnya trofi bersama The Gunners bisa menjadi faktor dalam keputusan Saliba yang saat ini bernilai sekitar 80 juta euro. Jika Casemiro pergi, gelandang Brasil ini bakal jadi gantinya di MU? Klub Premier League, Manchester United dilaporkan sudah mulai bersiap untuk berpisah dengan Casemiro. Mereka dilaporkan sudah mengantongi satu nama untuk menggantikan sang gelandang.
Karir Casemiro di Manchester United memang lagi berada di ujung tanduk. Ia dilaporkan sudah tidak lagi masuk dalam rencana Ruben Amorim di skuad Setan Merah. Sang gelandang dilaporkan akan segera dilepas oleh Setan Merah. Itulah mengapa Ruben Amorim meminta manajemen Setan Merah untuk mulai berburu pengganti sang gelandang. Relevo melaporkan bahwa Manchester United mengarahkan radar mereka ke Italia untuk mencari pengganti Casemiro. Mereka dilaporkan berminat untuk merekrut Ederson dari Atalanta. Ketertarikan Manchester United terhadap Ederson dikarenakan sang gelandang punya rekam jejak yang apik di Atalanta. Semenjak membela Ladia, ia menjadi sosok yang tidak tergantikan di lini tengah Atalanta. Gelandang timnas Brasil itu punya performa yang impresif di sana. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU bakal menemui kendala yang cukup besar untuk merekrut Ederson di musim panas nanti. Ini disebabkan sang gelandang memiliki mahar transfer yang cukup mahal. Atalanta hanya mau melepaskannya di angka 65 juta euro. Mahar ini diyakini terlalu tinggi untuk Setan Merah, sehingga mereka bakal sulit untuk mendapatkannya. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Manchester United punya pesaing berat untuk mendapatkan jasa Ederson. Rival sekota mereka, Manchester City, dilaporkan juga sangat tertarik untuk memboyong sang pemain. Bantah punya hubungan yang buruk, Alejandro Garnacho dilatih Ruben Amorim. Winger Manchester United, Alejandro Garnacho menepis kabar bahwa ia punya hubungan yang kurang baik dengan Ruben Amorim. Ia menyebut bahwa ia merasa nyaman dilatih pelatih asal Portugal itu. Di bulan Desember 2024 kemarin, Amorim memang sempat membuat keputusan mengejutkan. Tak ada angin dan tak ada hujan. Ia mendadak memarkir Garnacho dari timnya dengan alasan sang winger tidak berlatih dengan baik. Gara-gara itu, di musim dingin kemarin beredar kabar bahwa Garnacho tidak nyaman dilatih oleh sang pelatih. Sehingga ia santer dilaporkan akan meninggalkan Old Trafford di musim dingin ini. Baru-baru ini, Garnacho dengan tegas membantah kabar yang beredar itu. Saya bisa bilang pelatih Amorim adalah sosok yang luar biasa, buka Garnacho yang dikutip Manchester Evening News. Bahrain terkena sanksi AFC jelang laga lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, menolak permintaan Bahrain yang mengajukan protes agar pertandingan melawan Indonesia pindah ke venue netral. Bahkan, Bahrain juga terkena sanksi jelang laga melawan Timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, Timnas Indonesia tetap bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 25 Maret 2025, sekaligus menjadi pukulan telak bagi Bahrain yang sebelumnya menuding faktor keamanan sebagai alasan permintaan pemindahan venue. Setelah melalui evaluasi, AFC memastikan pertandingan Indonesia versus Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan sesuai jadwal awal di SUGBK. Kick-off pertandingan pukul 20.45 WIB, menyesuaikan waktu salat tarawih karena laga berlangsung saat bulan Ramadan. Keputusan itu mengakhiri spekulasi setelah Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, melayangkan protes terkait faktor keamanan di Indonesia. Protes tersebut muncul usai hasil imbang 2-2 pada pertemuan pertama di Rifa. Sebab, keputusan wasit Ahmed Alkaf yang memperpanjang laga hingga Bahrain mencetak gol kontroversial sempat memicu kecaman supporter Timnas Indonesia. Penolakan AFC terhadap permintaan BFA membuat Timnas Indonesia akan mendapat keuntungan besar dengan bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri di SUGBK. Selain itu, Bahrain juga mendapat sanksi berupa peringatan keras dari AFC jelang laga lawan Timnas Indonesia. Teguran itu terkait pelanggaran administratif dalam pertandingan Piala Asia U19 melawan Kuwait. Berdasarkan hasil sidang Komite Disiplin AFC pada 14 Januari 2025, BFA terbukti tidak menyerahkan laporan pertandingan tepat waktu, termasuk daftar pemain dan laporan wasit dalam batas waktu 48 jam setelah laga. Terdakwa gagal dalam waktu 48 jam setelah pertandingan menyerahkan formulir laporan bersama daftar pemain dan laporan wasit dari pihak terkait kepada AFC sehubungan dengan pertandingan pada 14 dan 16 November 2024, tulis Komdis AFC. Selain itu, BFA juga terbukti tidak mengajukan permintaan otorisasi pertandingan dengan benar. Mereka baru mengajukan permohonan kepada AFC pada 6 dan 12 November 2024 yang melanggar aturan terkait otorisasi untuk pertandingan internasional tingkat 2. Bahrain saat ini hanya mendapatkan peringatan keras. Namun,
AFC menegaskan hukuman yang lebih berat bisa dijatuhkan jika pelanggaran serupa kembali terjadi di masa mendatang. Atas kepastian bermain di SUGBK, Timnas Indonesia kini fokus pada 2 laga penting di bulan Maret 2025, yakni melawan Australia 20 Maret 2025, Bahrain 25 Maret 2025. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, skuad Garuda saat ini berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin dari 6 laga. Poin itu hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Kluivert menargetkan minimal 4 poin dari 2 laga itu. Target itu dengan kemenangan atas Bahrain sebagai target utama karena laga di kandang. Harap Timnas Indonesia lolos Piala Dunia, Jan Olde Riekering, Jepang jadi lawan yang paling mudah. Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekering, berharap Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, memang terbuka lebar untuk melaju ke ajang sepak bola paling prestisius di dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Saat ini, Timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang, skuad Garuda ada di posisi ketiga klasemen sementara dengan raihan 6 poin dari 6 kali main. Tim asuhan Patrick Kluivert itu menyisakan 4 pertandingan lagi di fase ini dengan melawan Australia, Bahrain, Cina, serta Jepang. Di antara negara itu, Jan Olde menyebut bahwa Jepang adalah lawan termudah bagi Timnas Indonesia. Saya harap Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, lawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Jepang menjadi lawan yang paling mudah, kata Jan Olde diiringi gelak tawa dalam konferensi pers usai laga kontra Persija Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2025. Tentunya, pernyataan pelatih asal Belanda itu berbau kelakar, karena Jepang adalah tim dengan ranking FIFA tertinggi di grup C. Jepang berada di urutan ke-15 dunia per 19 Desember 2024. Diikuti Australia di posisi ke-26, Arab Saudi ke-59, Bahrain ke-81, serta Cina ke-90. Pasukan Merah Putih ada di urutan ke-127 dunia, usai turun 2 peringkat setelah hancur lebur di Piala AFF 2024. Jan Olde menegaskan, dirinya akan terus memberi dukungan kepada Timnas Indonesia. Apalagi, juru taktik berusia 61 tahun itu kenal dekat dengan Patrick Kluivert yang ditunjuk gantikan Shin Tae-yong jadi pelatih baru Timnas Indonesia. Saya akan memberi dukungan, tetapi saya tidak bisa komentar apa-apa. Saya kenal Patrick Kluivert dari dia umur 19 tahun. Saat berusia 11 tahun, dia kerja di Ajax. Kami pernah bertemu. Saya akan mendukungnya sebisa mungkin, ungkap Jan Olde. Sebagai catatan, perjalanan Timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dimulai bulan depan. Timnas Indonesia akan melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Timnas Indonesia telah mendapatkan 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Timnas Indonesia harus menjadi runner-up grup C jika ingin lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jika gagal, Timnas Indonesia bisa berjuang di putaran keempat, dengan catatan finish di posisi ketiga atau keempat di putaran ketiga saat ini. Kelvin Verdong tentang tim kepelatihan baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert legenda, Alex Pastoor kuat taktik. Bek Timnas Indonesia dan NEC Nijmegen, Kelvin Verdong, memberikan penilaian tentang tim kepelatihan Timnas Indonesia yang baru pimpinan Patrick Kluivert. Kluivert telah mempunyai 3 asisten di Timnas Indonesia. Ketiganya adalah Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Van den Burg yang juga menangani Timnas U23. Aku masih mengenal Denny Lanzaat dari Feyenoord, saat dia menjadi asisten pelatih di bawah Giovanni van Bronckhorst, ujar Verdong dinukil dari media Belanda, @. Verdong melabelkan Kluivert sebagai legenda. Sementara, Pastoor disebutnya kuat secara taktik. Dia sudah tidak sabar bermain untuk Timnas Indonesia lagi. Patrick Kluivert adalah legenda, dan Pastoor sangat kuat secara taktik, jadi aku sangat menantikan periode internasional ini, jelas Verdong. Terdekat, Verdong bakal membela Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan depan. Tim berjulukan Garuda itu akan menantang tuan rumah Timnas Australia di Sydney Football Stadium, Sydney, pada 20 Maret 2025 dan menjamu Timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK,
Jakarta Pusat, pada 5 hari berselang. Di ruang ganti, kami tetap berbicara dalam bahasa Inggris, karena setengah dari tim adalah pemain asli Indonesia. Kombinasi ini justru sangat menarik, tutur Verdong. Saat ini, Timnas Indonesia bercokol di peringkat ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Timnas Indonesia hanya tertinggal 1 angka dari Timnas Australia di posisi kedua, namun memiliki nilai yang sama dengan Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina di ranking ketiga hingga ke-6.